Ex-Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Capi Hakim mendukung langkah DPR dalam mengesahkan RUU Pengelolaan Udara. Ia menilai DPR dan elit politik nasional memberikan perhatian yang besar terhadap dunia kedirgantaraan. Ex-Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Capi Hakim menanggapi langkah DPR mengesahkan RUU Pengelolaan Ruang Udara menjadi undang-undang. Ia mendukung langkah DPR yang dianggap telah memberikan perhatian yang besar terhadap dunia kedirgantaraan. Menurut ex-Kasau, RUU tentang pengelolaan ruang udara merupakan implementasi dari Aerospace Development atau kemajuan kedirgantaraan yang nantinya mampu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam industri kedirgantaraan. Saya kebetulan belum mempelajari apa isinya RUU, tapi itu bagus. Artinya dalam pengertian bahwa DPR atau pemerintah atau elit politik di negeri ini sudah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kedirgantaraan. Karena RUU tentang pengelolaan ruang udara nasional itu juga bagian yang inti dari Air and Space Development, bagian inti dari kemajuan kedirgantaraan. Kita harus mengatur undang-undang kita harus mengacu kepada regulasi-regulasi yang harus kita buat sendiri yang match dengan international regulation di bidang terutama sekali pengelolaan wilayah udara nasional sebagai wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rapat paripurna ke-9 DPR masa sidang 2 2025-2026 Kamis 25 November 2025 resmi mengesahkan RUU Pengelolaan Ruang Udara menjadi undang-undang. RUU ini salah satunya mengatur soal penyidikan tindak pidana di wilayah udara Indonesia. Ex-Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Capi Hakim menyambut baik langkah PT Dirgantara Indonesia yang mulai mengkomersilkan pesawat N219. Ia menyebut langkah ini adalah suatu perkembangan yang baik. Ex-Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Capi Hakim mendukung langkah PT Dirgantara Indonesia yang mulai mengkomersilkan pesawat N219. Ia menyebut langkah ini adalah suatu perkembangan yang baik. Pesawat N219 dirancang sebagai pesawat serbaguna yang ideal untuk kondisi geografis Indonesia, terutama untuk mendukung konektivitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Ya, alhamdulillah kalau udah mulai beroperasi, karena N219 itu udah berapa tahun yang lalu kita dengar suaranya, kita nggak pernah lihat terbang apa enggak. Jadi kalau memang sudah mulai itu ya bagus, itu berarti ada kemajuan yang bagus. PT DI saat ini masih melakukan proses pembentukan SDM berkualitas dan melaksanakan peran sebagai Aircraft Maintenance Training Organization untuk mendukung pengoperasian N219. Sejauh ini N219 telah digunakan untuk konektivitas di wilayah Kepulauan Riau. Kabar terbaru N219 segera dikomersilkan dan masuk ke Bali untuk meningkatkan konektivitas wilayah Indonesia Timur.